Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Hengki So, Gembala Senior GB Eklesia, menyambut saudara-saudara selamat datang di ibadah online GBI Eklesia. Kita masih di dalam bulan keluarga. Banyak yang bertanya sama saya, kapan sih Pak kita mulai ibadah offline kita? Nah, kalau saudara perhatikan, kita ini sedang mempersiapkan ruangan supaya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Dan kita berharap dalam waktu dekat kita akan segera memulai ibadah offline kita. Sabar saja saudara-saudara. Dan sementara kita mempersiapkan ibadah offline, tetap ibadah online akan berlangsung. Bahkan nanti saudara-saudara, waktu ibadah offline sudah dijalankan, maka karena jemaat kita begitu banyak, pasti tidak bisa menampung seluruh jemaat yang ada. Karena itu kita masih akan tetap ada ibadah online. Nah, selamat mengikuti ibadah hari ini dengan sukacita. Shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami terus dimampukan untuk selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan punya Allah yang sangat luar biasa. Allah yang selalu ada dalam musim kehidupan kami Tuhan. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kalau hari ini Tuhan kami datang ke dalam gereja-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Bapa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di detik ini juga Tuhan. Dan Engkau ada di setiap pujian yang kami naikkan. Kami datang Tuhan merendahkan hati kami. Supaya Engkau ditinggikan. Supaya Engkau dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama setiap gereja Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ingin bersyukur lebih lagi sama Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, amin. Mari sama-sama kita datang memuji Tuhan, come on. Yeay. Mari tepuk tangan, come on. Sungguh Kaulah yang luar biasa Tuhan. Tidak tertandingi, tidak terbandingi Tuhan. Haleluya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Let's go church. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Come on, kita memuji Tuhan lebih lagi. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari sama-sama semua musuh gemetar. Yes, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Mari semuanya kita tepuk tangan, come on. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah yang perkasa, Kaulah yang hebat, Kaulah yang luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari lebih lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Oh, haleluya, haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Yesus, Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on, we worship God more. Kita lebih lagi memuji Tuhan, come on. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu. Kau megah Tuhan Yesus, bagiku Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu. Yeah. Mari semuanya katakan, hanya Kau yang ditinggikan. Mari kita puji nama Tuhan. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kaulah Raja mulia, Engkau ajaib Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, masih jemaat Tuhan, come on, ajaib. Ajaib Kau Tuhan,
bersuka cita di dalam Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah dalam hidup kami, Yesus yang layak disembah di atas segalanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari buka hatimu, dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Dengan sembah kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Katakan Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku sembah Kau, ku mau menyembah-Mu. Kami sembah, layak Tuhan terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau menyembah, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini hati yang menyembahmu Bapa, ini hati yang mengasihimu. Kau yang layak. Mari lebih lagi gereja Tuhan katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari naikkan sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu dengan segenap hatimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Eklesia katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai yang terdahsyat. Haleluya, haleluya. Mari semua kita, mari yang di rumah sembah Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, Allah yang sanggup mengadakan semua yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami memujimu Tuhan.
sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, Kau teramat baik. Apa yang tak pernah terpikirkan, yang tak pernah terlintas di dalam hati kami, Kau sanggup mengadakan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Mari gereja Tuhan, naikkan penyembahan-Mu. Karalabayasi, karalabaralabaralabaralabayasi. Hosana. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati lawatan-Mu. Angkat tanganmu saudara, sebagai tanda engkau berserah kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat Engkau nyatakan. Setiap keluarga menyembah-Mu, setiap hati meninggikan-Mu. Yesus, yaralabaya syadao, layak Tuhan, layak Engkau ditinggikan selamanya. Inaralabaya syadao, oh, kiralabata karalabaralabaralabaralabaralabar. Hadirat-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang menyembuhkan, tercurah, tercurah, penuhi umat-Mu. Kiralabayasi karabo, syata karalabaralabaralabaralabaralabar. Haleluya, haleluya. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang layak Tuhan. Sembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Kau Allah yang layak. Katakan layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud menyembah. Hinaralamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sambil mengangkat kedua tangan katakan, layaklah semua. Mari yang di rumah, gereja Tuhan katakan sujud. Haleluya, sebab Kau layak kudus, layak,
bangsa sujud kepadamu. Bagimu pujian, layak disembah. Oh, katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung, ya, buka hatimu saudara, agungkan Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi persembahkan pujian yang terbaik, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hanya bagimu gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Shalom kepada saudara semua GBI Eklesia, apa kabar? Saya senang sekali dengan Jose Carol di sini bisa melayani saudara pada hari Minggu ini. Sudah sekian bulan kita semua harus beribadah di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah. Walaupun di minggu-minggu akan datang kita mulai memasuki masa transisi, di mana mungkin sebagian kita mulai kembali bekerja, anak-anak kita sebagian mulai sekolah kembali. Tentunya kita semua berharap kalau keadaan bisa kembali sebagaimana semula, tetapi kita harus jujur, kita tahu bahwa yang kita akan masuki adalah keberadaan normal yang baru. Artinya kita mungkin tidak akan pernah kembali pada keberadaan kita yang lama. Itu sebabnya setiap kita harus menyesuaikan diri, kita harus menerima keadaan ini, menyesuaikan diri, dan kemudian bangkit dari keberadaan ini dan menghadapi masa depan yang baru ini dengan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saya mengerti bahwa saudara sedang menghadapi kesulitan dan tantangan. Banyak di antara saudara termasuk saya, kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Krisis dan pandemi yang kita hadapi ini berawal dari krisis kesehatan. Yang kita gumuli awalnya adalah masalah kesehatan. Tapi karena itu kemudian mempengaruhi dunia bisnis ekonomi, banyak di antara kita yang terpukul secara keuangan dan ekonomi. Bergeser dari kesehatan menjadi krisis ekonomi karena kita kehilangan pekerjaan kita. Ada banyak saudara yang bukan hanya penghasilan saudara berkurang, tapi sudah kehilangan sepenuhnya penghasilan saudara. Bahkan saudara mungkin harus memulai usaha yang baru. Dan kemudian yang tadinya menjadi krisis ekonomi dan keuangan mulai merembet menjadi krisis kemanusiaan. Banyak kita yang kemudian menghadapi ketakutan, depresi, banyak pernikahan dan rumah tangga kita terganggu. Saya sangat memahami kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Sebabnya pada hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dan jalan keluar bagi kita semua. Sudah semua tetap berpegang teguh pada firman dan iman yang sudah miliki kepada Tuhan Yesus. Sebabnya saya berdoa hari ini Tuhan bisa berbicara kepada saudara secara pribadi. Sudah siap? Saya beri judul khotbah pelajaran atau firman Tuhan hari ini, Tuhan penyedia. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. God who provides. Dia adalah Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana Tuhan menyediakan atau menjadi Jehovah Jireh dalam kehidupan kita.
Sekaligus kita juga akan belajar kalau sudah seorang pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, pemimpin jemaat. So belajar bagaimana supaya pemimpin dan individu untuk mengambil keputusan di masa-masa yang sulit yang seperti ini. Sebabnya sekali lagi saya percaya firman Tuhan akan menjadi jalan keluar bagi setiap saudara. Dan mari kita mulai membaca firman Tuhan pada hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya akan membaca 6 ayat dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat sebelum kita mulai belajar beberapa hal yang akan menolong kita semua untuk menerima penyediaan yang datang daripada Tuhan. Dikatakan di ayat pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita akan atau yang sudah kita baca, dan kita berdoa firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebagaimana Tuhan menyediakan dan menjadi solusi bagi krisis yang dihadapi oleh janda tersebut. Saya temukan bahwa janda ini dalam keadaan yang sedang dikatakan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan mendiang atau almarhum suaminya tidak meninggalkan apa-apa. Di situ kita lihat bagaimana Tuhan menghadirkan penyediaannya, bagaimana mujizat Tuhan mengalir dalam kehidupan dia. Dan dia bukan hanya bertahan, bahkan dia bisa bangkit dari keberadaan dia. Nah, apa yang bisa kita tarik, kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari pelajaran yang atau firman Tuhan yang kita baca? Ada beberapa prinsip kebenaran yang saya percaya akan menolong saudara untuk bangkit dari keberadaan saudara. Yang pertama, pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa penyediaan Tuhan datang dari dimensi rohani kepada dimensi jasmani di mana kita berada. Penyediaan Tuhan selalu mengalir dari apa yang tidak ada, yang tidak kasat mata, kepada dimensi kita di mana kita berada yang kasat mata. Nah, kata lain, penyediaan Tuhan selalu mengalir dari dimensi rohani kepada dimensi jasmani. Tuhan selalu memakai apa yang ada di sekitar kita tentunya. Elia bertanya kepada janda yang ada, "Apa yang kau miliki di rumah?" Dia berkata, "Saya hanya punya minyak sedikit." Dan minyak itulah yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk dilipat gandakan menjadi jalan keluar bagi janda tersebut. Tetapi mujizat itu mengalir dari apa yang tadinya tidak kelihatan menjadi sesuatu yang kelihatan. Penyediaan Tuhan bagi saudara dan saya selalu mengalir dari dimensi surgawi yang tidak kelihatan kepada dimensi kita yang kelihatan. Demikian juga terjadi pada saat Tuhan menyediakan bagi Abraham, kalau sudah ingat. Abraham membawa Ishak dalam perjalanan untuk Ishak dikorbankan di atas bukit, kalau saudara ingat. Dalam perjalanan sang anak bertanya sama ayahnya, "Di manakah korban persembahan yang kita memberikan pada Tuhan?" Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakan." Dia belum tahu apa yang akan dikorbankan. Dalam hati dia tidak tega memberitahukan pada sang anak bahwa kamulah yang sebenarnya Tuhan minta untuk dikorbankan. Tapi dia yakin, ada keyakinan di dalam hatinya yang sangat mendalam bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Ada keyakinan dalam hati yang sangat dalam bahwa Tuhan menyediakan dan Tuhan pasti menyediakan. Dalam perjalanan saya dapat merasakan emosi Abraham. Dia nggak mengerti mengapakah
anak yang dijanjikan, yang sedemikian lama dinanti-nantikan itu diminta oleh Tuhan. Dia tidak mengerti mengapa dia harus melakukan itu. Tapi ada kepastian dan ada iman yang sangat dalam hati dia. Yang iman yang sangat kuat akan kebaikan Tuhan. Ada keyakinan yang mendalam akan kebaikan dan penyediaan daripada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menyediakan. Ada kepastian. Abraham mengerti atau Abraham memberi ruang untuk tidak mengerti. Dia belum memahami mengapa Tuhan meminta anak tunggal yang dijanjikan itu. Dia tidak mengerti, tapi dia memberi ruang. Sembari dia tidak mengerti, dia menjalani apa yang dia jalani. Dia berkata sama anaknya, Tuhan pasti menyediakan. Karena Tuhan adalah Jehovah Jireh. Itu sebabnya saudara, pada saat saudara sedang menjalani apa yang saudara tidak mengerti saat ini, saya berdoa saudara beri ruang untuk saudara menjalani apa yang saudara belum mengerti, mengapa saudara menjalani apa yang sedang saudara jalani. Tetap jangan kehilangan keyakinan saudara akan kebaikan Tuhan. Karena mujizat Tuhan pasti mengalir dari apa yang tidak ada dan apa yang belum kelihatan menjadi sesuatu yang bisa saudara lihat sebentar lagi dalam kehidupan saudara. Saudara, banyak orang yang saat ini sedang bertanya, mengapa? Karena mereka mungkin sedang mengalami keberadaan di mana mereka belum memahami apa yang sedang mereka alami. Memang ada seorang psikolog yang berasal dari Austria yang bernama Viktor Frankl yang pernah melakukan penelitian. Dia berkata bahwa orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang mengalami penderitaan namun tidak mengerti mengapa mereka melewati hal seperti itu. Dalam bahasa Inggris dia katakan despair is suffering minus meaning. Dengan kata lain, putus asa adalah tingkat penderitaan dan kesulitan dihadapi seseorang dikurangi pengertian orang itu tentang mengapa dia mengalaminya. Nah, semakin seseorang tidak mengerti mengapa dia melewati apa yang dia alami, semakin besar kemungkinan seseorang akan berputus asa. Nah saudara, saya berdoa walaupun banyak di antara kita sedang dalam keadaan di mana kita tidak memahami mengapa pandemi ini menghantam dunia. Tapi saya tidak pernah mau mengizinkan hati saya kehilangan rasa percaya saya kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan yang absolut yang tidak pernah salah. Saya tidak memahami mengapa dunia mengalami ini. Tapi saya tahu bahwa dia tetap Tuhan yang baik. Walaupun saya sedang mengalami kesulitan, tapi dia pasti menyediakan dan dia pasti memberikan jalan keluar. Saya berdoa hari ini pada saat saudara mendengarkan saya, saudara bisa mengambil keputusan yang sama. Walaupun jalan keluarnya belum saudara lihat, tapi saudara bisa memulai dengan membangun keyakinan yang diri dalam saudara yang paling dalam bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dia tidak akan meninggalkan saya. Sebagaimana kita membaca perjalanan iman Abraham, tentunya kita yang membaca setelah semuanya terjadi dengan mudah, kita bisa membacanya tanpa emosi. Bahwa ya, apa yang Abraham lewati pasti Tuhan menyediakan. Terus saudara bayangkan kalau saudara jadi Abraham, saudara melewati satu langkah demi satu langkah. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tapi iman Abraham tidak akan teruji kekuatannya tanpa Abraham melewati apa yang dialami. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Saya merasa bahwa Tuhan ingin melihat kekuatan daripada iman percaya kita kepada Dia. Bahwa Dia adalah Jehovah Jireh yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan puncak kesetiaan Abraham justru adalah pada saat Tuhan meminta dia mengorbankan yang terbaik yang dia miliki, yaitu anak tunggalnya yang bernama Ishak. Apakah kita memiliki iman, keyakinan, dan ketaatan yang sama dalam hati kita? Kalau kita memilikinya, maka kita tidak akan terjebak dan berhenti secara rohani untuk bertumbuh menjadi semakin kuat dan menjadi semakin dewasa dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita terus bertumbuh, saya yakin pasti kita akan mampu bisa mengenali janji dan jalan keluar yang Tuhan tempatkan dalam hati dan roh kita. Dan kita akan melihat itu bisa bertumbuh menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya pertanyaannya adalah bagaimanakah kita memanifestasikan janji Tuhan yang berasal dari rohani kita yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang kasat mata dalam dimensi kehidupan kita yang jasmani sehari-hari. Bagaimana kita kemudian menerjemahkan atau mengejawantahkan, memanifestasikan janji Tuhan dari dimensi yang rohani kepada dimensi jasmani di mana kita berada. Itu yang kita akan pelajari dan saya berdoa sekaligus menjadi jalan keluar dan mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam kesehatan saudara, apapun yang saudara butuhkan.
Nah, bagaimana kita kemudian sekali lagi menerjemahkan, mengejawantahkan apa yang rohani menjadi jasmani dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan menempatkan penyediaannya di dalam jiwa kita, di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan tempatkan dalam roh kita akan kita bisa terima dan kita pahami dan kita mengerti sebelum kita kemudian tindak lanjuti dalam dimensi yang kelihatan. Dan hati dan pikiran kita adalah wadah dan tempat di mana kita bisa menerima apa yang berasal dari Tuhan. Hati dan pikiran kita atau jiwa kita adalah wadah, sekaligus saya sebut sebagai tanah atau kanvas tempat Tuhan melukiskan apa yang Dia sediakan bagi kita dalam kehidupan. Saya kasih contoh. Bahtera yang menjadi jalan keluar bagi krisis kemanusiaan di zaman Nuh. Bahtera itu berasal dari dimensi yang tidak kelihatan. Tuhan tempatkan di dalam hati dan pikiran Nuh sebelum Nuh harus taat membangunnya menjadi solusi di dalam dunia dan kehidupan manusia yang ada pada saat itu. Saya selalu berkata, akan gampang kalau Nuh zaman itu punya wifi dan punya bluetooth. Dan Tuhan tinggal kirimkan gambarnya dan Nuh tinggal download, kemudian buka PDF-nya. Dan Nuh dengan gampang bisa membangunnya dan mengcopy gambar yang surga kirimkan dalam bentuk PDF. Tapi Nuh tidak punya PDF apalagi bluetooth dan wifi di zaman itu. Nuh harus bisa menangkap di dalam hati dan pikirannya dan melihat dengan jelas bentuknya, desainnya, ukurannya, fungsinya, jalan keluarnya. Dalam hati dan pikiran Nuh, Tuhan tempatkan janji dan penyediaannya Tuhan bagi manusia. Demikian juga di zaman Yusuf. Saudara, Yusuf bisa dengan jelas memaparkan rancangan bagaimana Firaun harus mengantisipasi, mempersiapkan diri supaya masa kelimpahan yang dialami oleh Mesir dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa kelaparan yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Dikatakan bahwa ada nubuatan tentang masa kelaparan itu bisa menghancurkan kehidupan bangsa Mesir kalau mereka tidak melakukan apa yang tepat. Strategi dan rancangan itu tidak diturunkan dalam bentuk email kepada Yusuf. Strategi dan rancangan itu Tuhan tempatkan dalam hati dan pikiran Yusuf, dan Yusuf mampu menyampaikannya kepada Firaun. Saudara, di hari-hari ini saya percaya hati dan pikiran saudara adalah tanah dan tempat di mana Tuhan menempatkan janji dan jalan keluarnya bagi saudara. Bagi bisnis saudara yang sedang stuck, sebenarnya Tuhan memberikan ide dalam hati dan pikiran saudara. Untuk keuangan saudara yang sedang buntu, saudara sudah kehabisan tabungan, saudara, Tuhan menyediakan. Sebagaimana Tuhan akan melakukan multiplikasi atas minyak ada di tangan sang janda. Demikian juga yang sedikit yang ada di tangan saudara akan Tuhan bisa multiplikasikan menjadi jalan keluar bagi saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hati sudah cukup teduh untuk bisa menangkap apa yang datang daripada Tuhan? Apakah pikiran sudah tetap jernih untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara? Saya tahu hari-hari ini kita sedang menghadapi ketakutan. Di tengah-tengah kesulitan ini banyak kita yang panik. Saudara, kalau kita sedang dalam ketakutan dan panik, tentunya hati dan pikiran kita tidak bisa jernih untuk bisa menangkap apa yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Kalau saudara sedang stres, tidur saja susah. Bagaimana saudara tidak bisa berpikir? Itu sebabnya saya berdoa bahwa di hari-hari ini, atau bahkan pada hari ini pada saat saudara mendengarkan saya, sebelum saya lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, bagaimana kalau saudara mulai mengambil rencana, bagaimana mengelola kehidupan saudara supaya saudara bisa bernafas. Banyak di antara saudara mungkin yang mengurangi pengeluaran saudara terlebih dahulu. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Atur ulang kehidupan saudara sedemikian rupa sehingga saudara bisa bernapas sebentar. Minta tolong kalau perlu, seperti tadi dikatakan sang janda, dia harus minta tolong pada tetangga. Pinjam bejana, minimal pinjam bejana untuk bisa menjadi wadah. Saudara minta tolong kepada orang-orang yang di sekitar saudara adalah salah satu cara untuk saudara mempersiapkan ruang untuk Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Itulah tujuan kita berjemaat. Itulah tujuan kita punya komsel. Itu tujuanlah kita punya komunitas. Saatnya saudara minta tolong pada tetangga saudara. Minta pinjam bejana. Bejana yang saudara pinjam. Bejana yang sang janda pinjam dari tetangganya bukan sesuatu yang dipakai. Pasti sesuatu yang tetangganya juga tidak pakai. Dan dengan senang hati tetangganya akan meminjamkannya. Itu sebabnya saudara, orang benar minta tolong. Orang benar tidak perlu minta-minta.
Tapi orang benar perlu minta tolong. Nah, kalau saudara minta tolong dan saudara orang benar, saya percaya Tuhan akan menghadirkan pertolongan melalui orang-orang yang ada di sekitar saudara. Orang benar tidak takut minta tolong. Orang benar tidak perlu meminta-minta. Orang benar anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Mereka yang harus meminta-minta adalah orang-orang yang sudah minta tolong, tapi tidak ada lagi orang yang mau menolongnya. Kalau sampai ada orang meminta-minta, saya yakin dia bukan orang yang hidup dalam kebenaran. Karena orang-orang yang sekitar mereka tahu bahwa dia tidak lagi layak dibantu. Itu sebabnya kalau sudah hidup dalam kebenaran, sudah tidak perlu takut untuk minta tolong. Karena Tuhan pasti akan menghadirkan pertolongan melalui orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jadi, siapkan hati dan pikiran saudara di tengah-tengah kesulitan yang ada, saya tahu. Minta tolong, pinjam bejana, pinjam ide, pinjam ruang untuk saudara atau pinjam nasihat, pinjam pendapat, minta pendapat sama orang-orang sekitar saudara. Saudara bisa kemudian mempersiapkan hati dan pikiran saudara untuk Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan ingin dan Tuhan sediakan bagi saudara. Jadi hati dan pikiran saudara perlu saudara persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena penyediaan Tuhan ada di dalam saudara, maka saudara harus menggali dan saudara harus mencarinya. Karena Tuhan tempatkan di dalam saudara, diam hati dan pikiran saudara. Saudara, saya yakin apa yang menjadi jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara, sudah ada dalam saudara. Jalan keluar bagi Adam, ada di dalam Adam untuk mengelola Taman Eden. Waktu Tuhan menyediakan, memberikan Taman Eden buat Adam, jalan keluar yang Adam butuhkan sudah ada di dalam dia. Waktu Tuhan memberikan Taman Eden untuk Adam kelola, Tuhan tidak memberikan kepada Adam voucher Ace Hardware untuk beli cangkul, beli selang, beli sekop, dan lain sebagainya. Semua peralatan yang Adam butuhkan ada dalam diri dia. Dia perlu gali dan cari di dalam dia. Menjadi jalan keluar untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dia lakukan. Nah saudara, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara ada di dalam saudara. Saya percaya untuk bisnis yang saudara perlu bangkit. Untuk pengelolaan usaha yang baru mungkin. Menghadapi dunia atau kenormalan yang baru. Tuhan sudah menyediakan ide dan jalan keluar melalui orang-orang di sekitar saudara dan ide dan benih yang ada dalam saudara. Itu sebabnya saudara harus menggalinya. Nah, cuma karena seringkali apa yang Tuhan sediakan dalam diri kita, selain tertutup dengan rasa panik dan takut yang kita hadapi, karena kita panik kita tidak bisa berpikir, karena kita takut kita tidak lagi bisa menemukan apa yang Tuhan sediakan dan melihat jalan keluar daripada Tuhan. Sebab tadi saya katakan, saudara harus menjaga hati dan pikiran saudara. Teduhkan hati, teduhkan pikiran saudara, dan mulai menggali. Setiap pagi saudara bangun, mulai cari apa yang Tuhan sediakan dalam hati dan pikiran saudara. Nah, waktu saudara menggali dan saudara mencari, perhatikan ini. Seringkali penyediaan yang Tuhan sediakan bagi saudara seperti ide dan benih yang sangat kecil yang ada dalam saudara. Nah, saudara jangan abaikan sesuatu yang sepertinya kecil. Itu nasihat saya bagi saudara. Kalau saudara menggali dan mencari, jangan abaikan sesuatu yang kecil. Ide, visi, benih itu seringkali kecil. Mimpi itu seringkali kecil. Tapi saudara jangan abaikan karena saking kecilnya seringkali kita abaikan. Saya kasih contoh. Kalau saudara masih ingat mujizat yang Tuhan lakukan dalam mencukupi Elia yang ada di tepi sungai Kerit, saudara ingat. Waktu itu dia sedang menghadapi krisis kelaparan. Dan dikatakan bahwa Tuhan mencukupkan dia dengan mujizat mengirimkan burung pagi dan sore untuk mencukupkan dia, membawa makanan. Dikatakan setiap pagi dan sore burung itu membawa makanan di paruhnya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah membayangkan seberapa besar burung gagak itu. Gagak bukan burung yang sangat besar. Karena bukan burung yang sangat besar, kemungkinan menurut saya paruhnya juga punya keterbatasan membawa makanan. Saya kurang tahu berapa ekor burung yang dikirim pagi hari, berapa ekor burung yang dikirim sore hari. Katakanlah kalau tidak terlalu banyak burung atau 1-2 ekor. Menurut saya apa yang paruh burung itu bisa bawa secara jumlah tidak signifikan besar jumlahnya. Itu sebabnya demikian juga waktu saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, seringkali kecukupan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, seringkali bentuknya sepertinya tidak terlalu besar. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang seringkali dapat kecukupan atau ide yang seringkali datang sepertinya kecil. Dan mereka sering berkata, segini mana cukup. Seperti kalau seandainya Elia berkata,
daging sekecil ini mana kenyang misalnya. Tapi waktu saya membayangkan kalau saya seandainya Elia, mujizatnya bukan besarnya dagingnya sebenarnya saudara. Mujizatnya adalah bahwa burung bisa bawa makanan, gagak bisa bawa makanan. Itu mujizatnya. Bahwa Tuhan tidak melupakan dan mengabaikan dia. Bukan jumlahnya, tapi kejadiannya. Saudara, pada saat saudara menggali ke dalam hati dan pikiran saudara, kalau saudara ketemu ide, dan sudah banyak kesaksian teman-teman yang berkata, iya, waktu saya saat teduh, tiba-tiba kepikiran bikin kue ini, tiba-tiba jual ini, masa-masa pandemi ini, tiba-tiba coba ini, yang tadinya sepertinya hasilnya tidak seberapa. Saya bahkan pernah dengar beberapa orang berkata, ya karena saya pekerjaan saya tidak lagi punya penghasilan, saya menawarkan jasa saya bahkan gratis sekalipun. Mereka berkata, sepertinya tidak signifikan waktu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibayar. Tapi kemudian di balik apa yang mereka lakukan itu, ide-ide itu, ada jalan keluar penyediaan yang daripada Tuhan. Ada banyak sekali yang saya sudah dengar kesaksiannya. Itu sebabnya pada saat saudara sedang bergumul hari-hari ini, jangan abaikan ide, mimpi, visi yang sepertinya kecil yang Tuhan tempatkan di hati saudara. Pada waktu saudara tindak lanjuti, apa yang sepertinya kecil itu bisa menjadi sumber penyediaan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Dan kemudian seperti minyak yang tidak berhenti diduplikasi dan dimultiplikasi, terus mengalir sampai bejananya habis. Nah, saya percaya Tuhan akan menyediakan saudara. Dan penyediaan Tuhan seringkali tidak seperti daging besar yang dilemparkan di depan Elia pada saat dia ada di tepi sungai Kerit. Demikian juga bukan satu drum minyak besar yang Tuhan gelindingkan di depan rumah si janda. Tapi sebagaimana semua bejana yang dia sediakan dan apa yang sederhana yang ada di tangannya, Tuhan lipat gandakan. Seperti itu saya percaya ada bisnis saudara yang bisa bangkit. Ada keuangan saudara yang bisa mengalir kembali. Saudara bisa kembali bangkit dari keberadaan saudara. Itu sebabnya sebelum saya lanjut, teduhkan hati dan pikiran saudara. Jangan biarkan ketakutan, kepanikan, keberadaan saudara, apalagi pengeluaran saudara yang kemudian memaksa dan membuat saudara tidak bisa berpikir dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Teduhkan saat saudara ada sendiri bersama dengan Tuhan. Mulai cari dan mulai hadirkan dia. Dan mulai biarkan Tuhan bicara pada saudara. Kalau sudah dapatkan itu, berikutnya adalah langkah berikutnya. Karena pada saat saudara sudah tahu apa yang Tuhan sediakan, tidak cukup di situ saja, karena sudah perlu bertindak. Berikutnya adalah sudah perlu bertindak. Ada dua langkah konkret yang sudah bisa lakukan dalam bertindak. Sudah siap? Yang pertama adalah langkah konkret yang pertama adalah antisipasi. Kalau kita ambil contoh apa yang dilakukan Nuh. Nuh harus mengantisipasi sebelum dia mulai membangunnya, dia harus mempersiapkan diri. Antisipasi adalah bagian daripada persiapan. Bahkan kadangkala jauh sebelum langkah konkret pertama bisa dilakukan. Untuk menerjemahkan visi, ide, mimpi yang datang, yang tadi saya katakan kecil, sampai itu kemudian menjadi kenyataan, sudah perlu persiapan. Nah, antisipasi adalah langkah pertama yang sudah bisa lakukan. Ambil contoh Nuh. Dia mungkin sebelum dia bangun bahteranya, dia harus mikir karena Tuhan suruh kumpulkan semua binatang yang ada. Saya membayangkan jadi Nuh, dia harus memikirkan kasih makan apa kalau selama berbulan-bulan mereka lockdown ada di dalam bahtera. Saudara, yang dia kumpulkan di dalam bahtera ada yang makan daging, namanya karnivora. Ada yang makan daun rumput-rumputan, namanya herbivora. Ada yang makan daging maupun makan rumputan, ada yang namanya omnivora. Saudara, ada pemakan daging, ada pemakan tumbuhan, dan ada pemakan dua-duanya. Saudara, untuk menyediakan makanan logistik saja, tanpa punya kulkas di zaman itu bukan perkara yang mudah. Dia harus antisipasi. Dan dia tidak punya Google untuk dia search, cari tahu makanan apa yang paling cocok. Nah, dia perlu melakukan persiapan, antisipasi. Belum lagi mencari tahu di mana bahan kayu yang harus dia pakai, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali antisipasi, informasi, persiapan yang harus dia lakukan sebelum dia bisa bertindak. Demikian juga dalam Yusuf. Saudara, sudah tahu di masa kelimpahan, Yusuf harus mempersiapkan diri, dia harus menabung, dia harus mengumpulkan makanan. Nah, kalau saudara membaca, saudara pasti tahu Yusuf
atau Yusuf menganjurkan pada Firaun untuk menabung 20% selama 7 tahun. Nah, kalau saudara yang belajar statistik, belajar keuangan, belajar finance, belajar accounting, sudah tahu bahwa dalam 7 tahun kelimpahan itu pasti penghasilan atau produksi daripada Mesir tidak rata atau tetap konstan. Kalau konstan 20% kali konstan, dia baru berhasil mengumpulkan 140%. Mana mungkin bisa hidup 7 tahun 700%. Berarti sudah tahu kalau dia mengumpulkan 20% secara rata, berarti di tahun-tahun keempat, 3, keempat, 5, 6, 7, produksi daripada Mesir itu pasti meningkat sangat tajam. Sehingga walaupun dia hanya mengumpulkan 20%, dia cukup untuk bisa hidup 7 tahun. Dan bahkan setelah 7 tahun kelaparan selesai, mereka masih tidak kehabisan makanan dan dapat membeli semua tanah aset yang ada di negara-negara tetangganya. Mesir menjadi kerajaan yang sangat amat besar di zaman itu. Nah, Yusuf perlu antisipasi, dia perlu cari tahu mungkin tanaman apa yang paling cocok, makanan jenis apa yang paling cepat multiplikasi panennya dan lain sebagainya, binatang apa dan lain sebagainya, dan bagaimana belum lagi tata kelola penyimpanannya, tata kelola pemerintahan yang ada. Saudara, Yusuf harus mengantisipasi apa yang ada sebelum dia bisa menjalani, mengeksekusi adalah langkah berikutnya setelah antisipasi. Jadi saudara perlu antisipasi. Nah, kalau Tuhan kasih ide, lakukan sesuatu. Saya nggak tahu ide apa yang Tuhan kasih saudara. Kalau saudara tidak antisipasi, mempersiapkan diri, saudara tidak cari informasi, tidak cari tahu, tidak tanya sama orang, tidak belajar sesuatu yang baru, saudara tidak akan bisa menjalankannya dengan baik pada saat saudara melangkah. Karena hanya mimpi dan visi, iman tanpa perbuatan mati. Saudara tidak bisa menerjemahkan apa yang Tuhan berikan bagi saudara, janji yang rohani sifatnya, menjadi sesuatu yang jasmani yang sudah bisa nikmati buahnya. Itu sebabnya saudara perlu antisipasi dan kemudian saudara masuk dalam langkah eksekusi. Nah, pada saat saudara melakukan eksekusi, saudara perlu menjalankannya dengan konsisten. Kalau saudara tidak menjalankannya dengan konsisten, dengan gigih, dengan tekun, sering saya temukan banyak yang kecewa. Karena perjalanan kita dalam menjalankan apapun yang Tuhan janjikan tidak selalu mudah. Saya dalam perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan, walaupun Tuhan menjanjikannya, tidak berarti sekali kita melangkah selalu berhasil. Kalau saudara ingat, Tuhan berjanji pada Abraham punya anak dan punya keturunan. Saudara tahu dia perlu waktu yang cukup lama. Dia tidak mencoba cuma sekali saja untuk mendapatkan anak. Kalau sekali saja tentunya saudara pasti bisa baca di Alkitab, Sarah tidak lagi berputus asa. So, kalau baca Alkitab, sudah temukan Sarah di tengah-tengah jalan mencoba, sempat berputus asa, sempat berpikir dan meragukan janji Tuhan. Dia berkata, mungkin Abraham dijanjikan sebagai bapa, tapi mamanya, ibunya mungkin bukan Sarah, sehingga dia menawarkan budaknya menjadi solusi untuk menolong Tuhan, menjadikan apa yang Tuhan jadikan menjadi kenyataan. Bagi saya, itu kesimpulan bahwa walaupun Tuhan yang berjanji, walaupun Tuhan menyediakan, bukan berarti kita satu kali langkah apa yang kita usahakan langsung berhasil. Itu sebabnya kegigihan, keteguhan, resilience dalam bahasa Inggris harus kita bangun dalam kehidupan kita. Supaya orang percaya jadi orang yang tidak gampang menyerah. Iman itu dalam firman Tuhan katakan dan harus diuji supaya ketekunan kita teruji. Demikian juga dengan pengharapan. Alkitab berkata pengharapan itu seperti jangkar, sauh yang harus kuat dan kokoh, tidak gampang putus. Pengharapan kita tidak boleh gampang patah dan tidak gampang goyah. Hanya karena kesulitan, badai, arus yang datang, kita kemudian bergeser, kompromi. Saya temukan ada banyak anak Tuhan yang selama ini iman dan pengharapan mereka belum teruji. Kekuatan iman dan kekuatan pengharapan dia akan teruji sampai saatnya di mana kita diperhadapkan dengan badai, diperhadapkan dengan arus, diperhadapkan dengan tekanan. Tetapi kalau kita teruji, iman kita, pengharapan kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Pada saat kita kemudian eksekusi apa yang kita yakini, ide penyediaan yang datang daripada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang melihat apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Pada saat apa yang Tuhan janjikan menjadi buah kesaksian, kita bisa berkata bukan kuat dan gagah. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, saya yakin di masa pandemi ini pun
saudara bisa menjadi kesaksian. Di tengah-tengah kesulitan pun, mujizat bisa terjadi. Di tengah-tengah badai pun, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. So, jemaat Tuhan yang ada di GBI Eklesia, apa yang kau butuhkan hari ini? Apakah saudara sekarang sedang dipenuhi rasa takut dan panik yang menghalangi saudara untuk bisa mendengar suara Tuhan, yang menghalangi saudara untuk bisa melihat penyertaan Tuhan? Tanya pada diri saudara sendiri, kapan terakhir kali saudara bisa teduh dan berpikir dengan jernih, mencari suara Tuhan, mencari jawaban yang Tuhan tempatkan dalam hati dan pikiran saudara? Kapan terakhir saudara bisa berpikir dan merenung dengan jernih dan mengizinkan Tuhan menempatkan sesuatu di hati dan pikiran saudara? Kapan terakhir saudara merasakan jamahannya, merasakan kehadirannya, merasakan kasih dan kehidupan saudara? Kapan terakhir saudara bertukar pikiran dengan orang-orang sekitar saudara? Kapan terakhir saudara minta tolong pada teman-teman yang ada di sekitar saudara untuk menolong saudara menemukan bejana yang kau butuhkan untuk menjadi wadah supaya Tuhan bisa menempatkan mujizat dan minyaknya bisa mengalir dalam kehidupan saudara? Saudara, saya tahu banyak dari saudara yang mungkin berkata, tapi saya mengalami beban yang begitu besar. Saya mengerti, saya menyadari ketakutan dan beban yang sudah hadapi. Itulah sebabnya saatnya ini kita datang kepada Tuhan, mendedukkan hati dan pikiran, meminta bantuan daripada teman-teman kita yang ada di komunitas kita, di gereja kita. Saya pernah tuliskan kata-kata ini, helplessness is a condition, but hopelessness is a decision. Tidak berdaya adalah kondisi di mana kita saat ini sedang hadapi, tapi putus asa adalah juga sebuah keputusan yang kita buat. Saya tahu kita semua tidak berdaya, tapi saya berdoa tidak seorang pun di antara saudara yang mengambil keputusan untuk menyerah dan berputus asa. Saya percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan bagi saudara, dan jawabannya ada di dalam saudara. Saya percaya Dia adalah Jehovah Jireh yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai dengan kita. Doa saya bagi GBI Eklesia, saudara akan mengalami mujizat di mana minyak daripada Tuhan tidak akan berhenti mengalir, karena sudah menyediakan bejana untuk Tuhan menghadirkan mujizatnya buat setiap jemaat yang ada. Demikian juga saudara pada saat menggali dan mencari, saya menemukan penyediaan yang Tuhan sediakan dalam diri saudara. Saya ingin mendengar di hari-hari yang akan datang, di mana saudara bisa bersaksi bahwa sudah memulai usaha yang baru, memulai bisnis yang baru, memulai pekerjaan yang baru, berani melakukan perubahan, semua karena saudara menolak untuk menyerah dalam kehidupan. Saudara tidak sombong untuk berani memulai sesuatu yang baru. Saudara tidak angkuh untuk berani minta tolong kepada teman-teman yang ada di sekitar saudara. Dan saya percaya gereja yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah saudara akan menjadi alat untuk Tuhan bicara pada saudara. Gembala saudara, pemimpin saudara akan Tuhan pakai untuk menolong dan mengarahkan saudara untuk menerima apa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Doa saya, apa yang Dia janjikan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara, dan Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan saudara. GBI Eklesia, sebuah sukacita buat saya bisa melayani saudara. Sekali lagi, doa saya adalah mujizat dan janji Tuhan dikenapi untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Eklesia. Work from home membuat anak-anak kita bukan hanya belajar dari rumah, tetapi bermain dari rumah. Permasalahan yang terjadi adalah orang tua tidak bisa mengontrol permainan anak khususnya di gadget. Ikutilah seminar Addictive Game khususnya yang akan dibawakan oleh Dr. Christiana Siste. Beliau adalah pakar untuk kecanduan addictive game, dan kita mau sama-sama belajar. Pastikan orang tua untuk mengikuti dan anak-anak untuk mengikuti seminar ini yang akan disiarkan melalui YouTube hari Senin 22 Juni jam 7 malam. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.
Dampak dari emosi-emosi negatif yang muncul akibat masalah yang tidak diselesaikan akan meluas ke berbagai aspek kehidupan. Ketika Anda dan orang-orang terdekat Anda tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka datang ke konselor merupakan solusi yang tepat. Mencari bantuan menunjukkan kebijaksanaan, bukan kelemahan. Konseling dimaksudkan untuk menolong Anda mengelola ataupun mengatasi masalah Anda. Ya, konselor wajib menjaga kerahasiaan kliennya. Untuk menghindari konflik of interest dan juga ketidakterbukaan, tidak disarankan untuk konseling dengan sahabat. Bisa dengan WA call, WA video call, Skype, ataupun Zoom. Shalom, saya Pendeta Rudiman mengucapkan terima kasih kepada tim Misi Eklesia yang telah membantu kami dalam masa pandemi Corona ini. Kiranya Tuhan memberkati GBI Eklesia. Terima kasih PME buat dukungan, buat subsidi yang kami terima untuk menopang pekerjaan dalam pertanian yang kami kerjakan dan juga ekonomi rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih buat pelayanan Misi Eklesia yang sudah mendukung kami berupa pemberian subsidi buat hamba Tuhan. Dukungan ini sangat bermanfaat dan sangat memberkati kami di dalam menghadapi pandemik COVID-19, mendorong aktivitas pelayanan gereja maupun buat kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Shalom. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang telah membawa perpuluhan mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan genapi Maliaki 3 ayat 10, 11, dan 12. Tuhan membuka tingkap langit, Tuhan mencurahkan berkat berlimpah, menghardik belang pelahap dari kehidupan mereka. Juga kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu. Apa yang mereka tabur, mereka menuai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu untuk terima berkat Allah yang besar. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah kata saudara. Tuhan memberkati keluargamu, keluargamu menjadi keluarga berkemenangan. Tuhan memberkati mata pencarianmu, engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jikalau engkau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati kesehatanmu, studimu atau studi anak-anakmu diberkati. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku.
mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia